Rans Entertainment adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang media hiburan digital. Bentuknya berupa kanal YouTube. Hingga saat ini, kanal YouTube Rans Entertainment telah mencapai angka 19 juta subscriber. Rans Entertainment dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan dengan fasilitas paling dicari oleh para pekerja pada umumnya. Mengapa demikian? Karena fasilitas kerja yang ditawarkan oleh Rans Entertainment tidak main-main. Dalam salah satu unggahan pegawai Rans Entertainment di media sosial, disebutkan bahwa para pegawai mendapatkan fasilitas yang mewah, sehingga membuat pegawainya merasa sangat nyaman dan bersemangat saat bekerja. Beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh Rans Entertainment kepada para pegawainya yaitu ponsel, kendaraan, kantor dengan kantin yang makanannya berlimpah dan gratis, serta ruang meeting di hotel bintang 5. Motivasi menurut Kiniki dapat didefinisikan sebagai proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Sehingga pengertian motivasi dapat kita ketahui sebagai segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang guna melakukan tindakan terhadap suatu hal dengan tujuan tertentu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang bisa menjadi lebih semangat atau lebih antusias dalam mengerjakan suatu hal. Terdapat dua jenis motivasi yang didapat oleh para karyawan Rans Entertainment. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi para karyawannya sendiri yang mereka lakukan untuk dapat terus memberikan yang terbaik bagi Rans Entertainment. Hal ini mereka lakukan agar dapat terus bekerja di perusahaan ini. Juga tiap karyawannya memiliki tujuan tersendiri dalam bekerja, baik itu bertujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ataupun untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja di perusahaan ini. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini datangnya dari para manajer maupun dari bos Rans Entertainment sendiri, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Mereka seringkali memberikan motivasi bagi para karyawannya. Motivasi tersebut mereka sampaikan dalam bentuk cerita pengalaman hidup yang telah mereka lalui. Hal ini diharapkan dapat menambah semangat para karyawannya agar dapat menghasilkan lebih banyak karya bagi Rans Entertainment. Berikut adalah faktor pengaruh motivasi yang ada di Rans Entertainment. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini ada 3 faktor pengaruh motivasi. Yang pertama, harapan. Para karyawan yang bekerja di Rans Entertainment memiliki harapan untuk dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dengan bekerja di dalam Rans Entertainment. Yang kedua adalah kebutuhan. Hampir semua karyawan yang bekerja di Rans Entertainment membutuhkan penghasilan untuk dapat menghidupi dirinya sendiri maupun keluarganya di rumah. Dan yang ketiga adalah harga diri dan prestasi. Beberapa karyawan beranggapan bahwa dengan bekerja di Rans Entertainment maka akan menaikkan harga dirinya karena Rans Entertainment merupakan perusahaan yang sukses dan terkenal sehingga dapat menaikkan harga diri para karyawannya. Lalu yang kedua adalah faktor eksternal. Terdapat 4 faktor motivasi di dalamnya. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Salah satu motivasi para karyawan untuk bekerja di Rans Entertainment ialah jaminan keamanan dan keselamatan yang akan mereka dapat dari perusahaan. Setiap karyawan akan dipastikan keselamatannya oleh perusahaan, bahkan oleh Raffi Ahmad sendiri yang ia tunjukkan pada video yang diupload di kanal YouTube-nya. Selain itu, para karyawan juga diberikan tempat kerja yang nyaman dan juga aman, sehingga dapat membuat mereka nyaman dan berkeinginan untuk terus memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Yang kedua, ada hubungan interpersonal. Dengan bekerja di Rans Entertainment, maka secara tidak langsung, para karyawan telah bekerja di bawah pimpinan artis paling terkenal di Indonesia, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sehingga para pekerja yang bekerja di Rans Entertainment akan dapat berhubungan langsung dengan mereka berdua. Yang ketiga ada jenis dan sifat pekerjaan. Jenis pekerjaan yang ada di Rans Entertainment berhubungan dengan desain visual dan perfilman.
di mana pekerjaan tersebut bersifat santai dan tidak terlalu menghabiskan banyak energi. Oleh karena itu, banyak yang berminat untuk bekerja di dalam Rans Entertainment. Dan yang terakhir, terdapat imbalan. Hampir semua orang bermimpi untuk bekerja di perusahaan ini karena imbalan yang diberikan oleh Rans Entertainment tidak main-main. Para karyawan tidak hanya mendapat upah bulanan, namun bos dari Rans Entertainment berkali-kali memberikan imbalan lain, seperti mengajak seluruh karyawannya liburan ke Bali dan membelanjakan seluruh karyawannya oleh-oleh. Pernah juga Nagita Slavina memberikan parsel lebaran kepada ratusan karyawannya. Yang unik adalah di dalam parsel tersebut berisi berbagai macam barang mahal seperti handphone, emas, uang tunai jutaan rupiah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang berminat untuk bekerja di perusahaan ini. Terdapat 4 perspektif utama yang menjelaskan tentang motivasi, yaitu perspektif konten atau isi, perspektif proses, perspektif desain pekerjaan, dan teori penguatan. Perspektif konten atau isi ini adalah teori yang menekankan kebutuhan yang dapat memotivasi seseorang. Kebutuhan di sini didefinisikan sebagai kekurangan fisiologis atau psikologis yang dapat membangkitkan perilaku. Perspektif isi mencakup 4 teori, yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow, teori kebutuhan yang diperoleh oleh McClellan, teori penentuan nasib sendiri dari Deci and Ryan, teori dual faktor Herzberg. Teori kebutuhan Maslow yaitu ada self-actualization, esteem, love, safety, and physiological. Dari McClellan yaitu achievement, power, dan affiliation. Dari Deci and Ryan, competence, autonomy, and relatedness. Dan dari Herzberg yaitu ada faktor motivating dan faktor hygiene. Terdapat banyak video yang diunggah di akun YouTube Rans Entertainment, yang mana videonya ini didominasi oleh konten bergenre video blogging atau vlog, yaitu bentuk blog yang menggunakan media video. Jenis konten yang terdapat pada akun YouTube Rans Entertainment ini diantaranya adalah vlog keseharian, video question and answer atau video tentang tanya jawab, kuliner, musik, challenge, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu perspektif desain. Desain pekerjaan ini adalah pembagian kerja organisasi di antara karyawan dan merupakan penerapan teori motivasi pada pekerjaan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan. Contoh pendekatan tradisional untuk desain pekerjaan yaitu menyesuaikan orang dengan pekerjaan. Sedangkan cara modernnya yaitu menyesuaikan pekerjaan dengan orang-orangnya atau karyawannya, menggunakan pengayaan pekerjaan dan pendekatan yang didasarkan pada teori dua faktor yang terkenal dari Herzberg. Menyesuaikan orang dengan pekerjaan ini didasarkan pada asumsi bahwa orang secara bertahap akan beradaptasi dengan situasi kerja apapun. Salah satu tekniknya yaitu pengurangan jumlah tugas yang dilakukan pekerja. Selanjutnya, menyesuaikan pekerjaan dengan orang atau pekerjanya. Didasarkan pada asumsi bahwa orang kurang dimanfaatkan di tempat kerja dan bahwa mereka menginginkan lebih banyak variasi, tantangan, dan tanggung jawab untuk diemban. Desain pekerjaan pada Rans Entertainment dibagi menjadi beberapa bagian atau divisi kerja. Di antaranya yaitu ada personal assistant, legal division, IT division, HR divisi atau yang biasa disebut HRD, creative marketing, sales officer, talent admin, junior editor, fashion designer, dan social media officer. Perspektif penguatan. Teori ini fokus untuk mengubah atau memodifikasi sikap kerja pegawai melalui penggunaan yang tepat akan penghargaan dan hukuman. 4 alat penguatan yang ada adalah penguatan positif pembelajaran, penghindaran, hukuman, dan peniadaan.
Untuk lebih jelasnya lagi, penguatan positif adalah pemberian kesenangan dan konsekuensi sebagai kompensasi atas dilakukannya sikap yang diinginkan. Dalam Rans Entertainment, penguatan ini diwujudkan dengan memberikan hadiah kepada para karyawan, misalnya dengan memberikan hampers dan juga THR kepada para karyawan ketika menjelang Lebaran. Rans Entertainment memanglah terkenal sangat loyalitas dengan para karyawannya. Oleh karena itu, para karyawan tersebut memiliki motivasi dan semangat kerja yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu pembelajaran penghindaran. Pembelajaran penghindaran adalah penghapusan konsekuensi yang tidak menyenangkan yang menyiapkan sebuah sikap yang diinginkan. Pembelajaran penghindaran kadang-kadang disebut juga sebagai penguatan negatif. Dalam Rans Entertainment, penguatan pembelajaran penghindaran atau penguatan negatif diwujudkan dengan memberikan teguran kepada para karyawan yang melakukan kesalahan agar dapat mewujudkan sikap yang diinginkan. Yang ketiga yaitu hukuman. Hukuman adalah kerugian atas hal yang tidak menyenangkan dari seorang pegawai. Hukuman biasanya muncul menyertai sikap yang tidak diinginkan. Dalam Rans Entertainment, penguatan ini diwujudkan dengan memberikan hukuman kepada para karyawan yang telah melakukan kesalahan dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbohong dan lain sebagainya. Biasanya hukuman tersebut diberikan dalam bentuk yang ringan dan setelahnya akan diberikan sebuah nasihat dan arahan agar karyawan tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama lagi untuk kedepannya. Yang keempat adalah peniadaan. Peniadaan adalah penarikan akan penghargaan positif. Peniadaan melibatkan pemotongan kenaikan upah, bonus, ujian, atau hal-hal positif lainnya. Dalam Rans Entertainment, penguatan ini merupakan penguatan yang sangat jarang dilakukan. Hal itu karena Rans Entertainment yang cenderung loyalitas kepada para karyawannya, sehingga meskipun karyawan tersebut telah melakukan kesalahan, maka hanya akan diberikan sebuah peringatan dan hukuman kecil, serta tak lupa diberikan sebuah hadiah setelahnya. Yang selanjutnya yaitu mencari lingkungan kerja yang positif. Yang pertama, kompensasi sebagai motivator utama kinerja meliputi pembayaran untuk kinerja, bonus, pembagian keuntungan, dan pembayaran untuk pengetahuan. Di Rans Entertainment, kompensasi ini sangat sering diberikan kepada para karyawan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka yang sangat luar biasa dengan memberikan bonus atau hadiah-hadiah lainnya. Yang kedua yaitu insentif non-moneter untuk mengatasi kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti keseimbangan kerja kehidupan, pertumbuhan keterampilan, lingkungan kerja yang positif, dan makna dalam pekerjaan. Di Rans Entertainment, insentif non-moneter ini diberikan dalam bentuk pujian dan penghargaan terhadap para karyawan yang telah bekerja dengan sangat baik. Basecamp-nya Rans Entertainment. Mau lihat?